Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Aziz Coding di sini. Kita akan membahas tentang TKJ ya. Di sini soal UKK TKJ paket 1 untuk tahun 2023-2024. Soalnya sama dengan tahun kemarin. Jadi untuk paket 1 ini membahas tentang keamanan jaringan dan instalasi konfigurasi dynamic routing. Nah, dynamic routing di sini tidak ada ketentuan khusus, hanya saja topologinya seperti ini. Nah, kita akan buat menggunakan GNS3. Nah, yang pertama di sini kita disuruh membuat daftar kebutuhan teknis, lalu siapkan peralatan buat perencanaan topologi yang disediakan. Nah, kita akan buat seperti yang ada di sini ya. Kita akan buat kita buka GNS3-nya. Nih. Oke, sudah saya buat. Nah, di sini ISP kalau di GNS3 itu pakainya adalah NAT. Jadi dia terbridge dengan jaringan yang ada di komputer host. Makanya kita pakai NAT. Nah, kalau cloud di sini difungsikan untuk kita membuka Winbox. Tuh, nah jadi ini diabaikan aja. Cloudnya ini diabaikan aja. Abaikan saja. Yang kita pakai untuk ISP, kita tulis di ISP itu adalah NAT. Artinya ini NAT. Kita nggak boleh pakai simbol soalnya. Kita pakai NAT. Nah, seperti ini. Lalu di sini ada switch. Nah, ada switch. Lalu di sampingnya ada mikrotik. Nah, seperti ini. Oke. Terus di bawahnya ada klien. Nah, kita kliennya pakai komputer semua aja. Meskipun di ini sama aja. Meskipun di topologi soal itu pakai laptop salah satu. Cuma karena kekurangan dari GNS3 adalah tidak ada wireless, maka kita pakai LAN. Cuma nanti kita simulasikan hampir sama lah pakai LAN, nggak apa-apa. Oke. Selanjutnya di soal disuruh apa tadi? Nah, lakukan pemasangan dan konfigurasi TCP/IP pada perangkat jaringan. Nah, jaringan lokal kabelan itu IP-nya adalah 253. Lalu ini kelas C ya, jadi ya. Terus prefixnya 28. 28 itu berapa host? 16 host ya. Tabel subnet. Saya juga lupa. Tabel subnet 28 host. Nah, 28 host, prefix 28. Prefix 28 itu 16, benar. Jadi nanti jumlah kliennya itu adalah 16 beserta dengan network dan broadcast. Oke, selanjutnya jaringan internet WAN itu menyesuaikan dengan ISP. Jadi kita tidak perlu menyesuaikan, kita catat dulu biar tidak lupa. Jadi LAN-nya yang sini ya. Ini koneksi LAN. Ini koneksi WAN. Gini. Oke. Nah, kita tulis dulu biar enggak lupa berapa tadi. Nah, kan udah lupa. 253 XX 28. Lalu yang WAN di sini WLAN-nya berapa ini? Adanya IP pool 50 sampai 61. 50 sampai 61 itu 11. 49 12 kalau yang aktif 12 ya kita pakaikan statik ini. Coba deh.
Oke, nanti kita setting ini di WLAN-nya. Kita tulis aja dulu di sini. Jadi 253.50 sampai 253 sampai 61. Kira-kira ada 11 IP. Kalau 11 IP kan jadi masuknya dia 28. Tapi kita nanti buat IP pool sendiri, gak apa-apa. Oke. Selanjutnya list time kita buat 6 jam nanti. Gateway-nya 250.349. Jadi networknya 49 nanti. Oke. Enggak, maksudnya IP awalnya. Terus DNS-nya 888, secondary-nya 250.333. Oke, aman. Nanti kita setting. Oke, yang pertama kita melakukan dynamic routing antara router A ke router B. Nah, sebelum ke dynamic routing kita setting dulu ini. Kita hubungkan dulu ini ke sini, ini tersatu ya. Nah, biar bisa masuk ke Winbox, ini kita hubungkan sekalian. Terdua. Nah, biar portnya kelihatan, bisa pakai di sini, bisa pakai ini, klik ini show interface label. Jadi biar kelihatan header berapa yang udah kita pakai. Lalu ini untuk mengaksesnya di Winbox kita taruh bawah. Ini jadi nggak kehitung ya. Ini biasanya kalau saya tak pakaikan port paling akhir biar tidak menjadikan bingung teman-teman. Oke, kalau sudah semua terhubung, tinggal di start. Yes. Nah, sudah nyala semua, tinggal kita buka Winbox. Winbox kalau belum punya tinggal download aja ya di website Mikrotik resmi, udah ada. Nah, di sini udah ada 2 yang terdeteksi di network. Nah, ini CHR ya boardnya. Kita cek MAC-nya apa ini. Nah, MAC-nya yang 1B, 8A 1B. Jadi yang LAN 1A 1B. Mana tadi? 8A 1B. Nah, ini yang LAN. Kita langsung connect. Ini dihapus. Nah, pakai default ya. Connect. Nah, ini kalau ada pertanyaan seperti ini langsung aja diganti, terserah passwordnya. Terus kita ubah identitinya biar tidak bingung. Ini pakaikan LAN. Nah, kita ambil dulu internet dari ISP. Nah, ini udah terhubung ya, udah terambil secara default dari Ender 1. Nah, ini IP-nya sudah ada DNS-nya juga, jadi DNS juga sudah terpasang, tidak perlu kita tambahkan. Yang perlu kita setting mungkin firewall ya, firewall NAT. Ini settingan basic. Out interface-nya Ether 1, action-nya masquerade. Apply, oke. Nah, kalau sudah, tinggal IP-nya kita tambahkan 250.3.1. Ini bebas sebenarnya, nggak perlu 1, cuma biar enak itu 28. Lalu headernya kita kasihkan header 2, soalnya kliennya kan ada di header 2. Kita apply, oke. Nah, sudah terbuat. Kita tinggal buat DHCP server, karena di soal tidak ada ketentuan harus statik ya. Kita buat enak aja pakai DHCP server. Nah, IP poolnya kan udah terbuat ini di sini. Nah, oke, sudah. Terus ini sudah ya, kita tinggal
cek di internetnya. Nah tadi karena kita buat passwordnya, kita harus login lagi. Ini no aja. Kita cek dulu internet di Mikrotik apakah udah ada. Nah ini kayaknya udah ada, ping.detik.com. Oke, nah ini udah bisa internet tandanya. Nah kita akan cek di klien. Nah ini pakai VPGS, tinggal diklik 2 kali aja, nanti akan terbuka telnet. Lalu kita minta IP ke server Mikrotik itu. Nah kalau Dora ini artinya dia sudah dapat IP. Nah dapat IP 3.14. Kita tinggal ping detik.com untuk mengecek apakah udah terhubung. Nah ini udah terhubung ya, detik.com dengan IP publiknya ini, TTL nya banyak, time nya juga sedikit. Oke, nah ini udah terhubung, sudah terhubung ke internet. Selanjutnya kita beralih ke router satunya untuk WAN. Ini udah berhasil. Nah tapi sebelum kita berpindah, sekalian kita atur OSPF nya. Kita pakai routing dinamik dengan OSPF. Nah ini kan soalnya kan tadi dynamic routing antara A ke B, jadi kita putuskan untuk menggunakan OSPF. Oke, kita gunakan OSPF. Jadi kalau di 7 dan 6 itu beda, cuma sama aja sih sebenarnya, cuma beda di penempatan. Kita besarkan dulu. Nah di routing lalu OSPF. Nah di sini di interface kita tambahkan dulu, ini misalkan LAN kayak gini. Route ID nya nggak usah, kita apply aja langsung. Interface template. Nah ini area dulu tambahkan. Ini default saja 00. Sebenarnya kalau ini area ID harus sama ya, biar bisa dikenali. Lalu instannya ngambil dari instan yang kita buat sebelumnya. Lalu setelah membuat area, kita buat ini interface. Nah interface yang melewati ke header lainnya. Jadi kita langsung enter 1 ya, enter 1, lalu klik networknya kita tambahkan network kita sendiri. Jadi pakai yang dari DHCP client juga. Jadi 192.168.122.0/24 seperti ini. Tinggal di apply. Oke, tambahkan lagi untuk klien kita, IP klien kita berapa tadi, 253.0/28. Jadi untuk network ini kita tembak networknya aja. Selanjutnya klik apply. Oke, sudah. Nah nanti harusnya ketika yang WAN ini sudah kita buat OSPF, dia akan langsung mendeteksi. Nah kita ini singkirkan dulu di sini. Kita buat new winbox. Kita masuk ke sini ya, CHR satunya. Kita buat password baru. Nah lalu di sini kita akan langsung buat IP sesuai dengan ketentuannya ini. Cuma kita harus cek dulu. Ini 49. Kok di sini DNS-nya 33? Ini jadi IP itunya, IP routernya 33 ke 61. Coba kita tambahkan DHCP aja ya. Oke, ke winbox.
Kita ke address, tambah, apakah sama IP nya, kita cek soal 200. Oh iya bener sama, jadi kita buat 253 titik, kita buat secondary DNS nya kita buat sebagai addressnya router 33/28, ethernya ether 2, apply. Nah jadi 3, ya bener 33, apply. Oke. Nah kalau sudah, kita buat DHCP server ether 2 332 ya. Nah ini gateway-nya sudah 33. Lalu di sini mulainya 34 sampai 46. 34 sampai 46. Di sini mintanya sampai 61. Apa wes pakai ini aja. Lalu DNS servernya ini kita tambah. Tadi berapa tadi? 192 168 253.33. Next. Last time-nya tadi harus pakai 6 jam. Kalau ini defaultnya 30 menit, kita masukkan aja jamnya 6 jam. Oke, next. Complete. Oke, ini sudah terbuat DHCP servernya. Jangan lupa NAT-nya kita atur juga ya, soalnya nanti nggak terhubung. Action MySQL AD, apply. Oke. Sudah. Terus kita buka kliennya PC2 ya. Ini akan langsung terbuka di sini di PC1 yang tadi, PC2 yang baru. Kita buka DHCP. Nah, seperti ini jadinya. Gateway-nya sesuai dengan yang ada di soal 33 ya. Oh, 49 harusnya. Enggak apa-apa. IP show IP. Nah, ini IP-nya DHCP server list. Nah, ini udah cukup lah, biar sesuai. Oke. Nah, di sini selanjutnya tinggal kita nyalakan OSPF-nya. Kita buat routing OSPF, tambahkan ini bukan WAN ya, harusnya WLAN. Oke, WLAN area. Lalu di sini default aja. Oke. Tambahkan ethernya ether 1, networknya yang pertama 250.3 tadi IP address 28 ya teman-teman. Oke, gak apa-apa. 28. Ini kita besarkan dulu biar terlihat. Nah, oke, interface-nya enter 1, networknya pertama pasti 192.168.122.0/24. ini sudah, langsung apply. Oke. Terus tambah lagi ether 1, networknya 250.3.32. jadi networknya ini 32/28. Apply. Oke. Nah, harusnya di netbox sudah muncul. Nah, ini udah muncul
Lalu di routes, di IP routes, nah di sini sudah muncul. Oke, seperti itu. Nah, di soal mintanya adalah router. Oh, sebentar, kita cek dulu ya, kita tes dulu apakah sudah terhubung antara mikrotik A dan mikrotik B dengan menggunakan OSPF. Nah, di sini di netboard masing-masing sudah ada addressnya. Kita coba ping new terminal, ini juga new terminal. Silakan login admin 1, ini juga admin 1. Kliennya yang PC2 46 ya. Coba ping 250.3.46. Nah, ini udah nyambung ya. Coba kita sebaliknya ke kliennya mikrotik LAN, ping 250.3.14. Oke, udah nyambung, udah saling nyambung, jadi sudah terkoneksi. Nah, di soal itu mintanya adalah static routing untuk router B ke internet. Router B itu mungkin maksudnya yang WLAN ya, yang WLAN, karena di sini tadi DHCP kliennya dari Ether 1, makanya dia langsung membuat use pair DNS, jadi langsung nambah DNS. Lalu routingnya juga itu juga langsung tertambah, ada langsung dinamik ini. Nah, biar jadi statik kita hapus, lalu kita buat lagi destinationnya biarkan 0, lalu gateway-nya pakai 192.168.122.1. apply. Oke, nah seperti ini namanya statik ya, aktif dan statik. Nah, itu. Nah, 00 ini maksudnya adalah semua IP bisa terkoneksi dengan gateway dari 122. Jadi IP yang ada setelah 122 itu bisa terkoneksi dengan mikrotik ini. Begitu terus. Selanjutnya kita disuruh untuk membuat sistem keamanan jaringan dengan melakukan instalasi dan konfigurasi proxy server pada jaringan lokal kabel. Jadi kita disuruh, jadi ini harus ada browsernya. Kita sudah punya browser atau belum? Nah, ini belum punya ya, kita harus menambahkan dulu. Kita tambahkan dulu. Nah, ini untuk nambahin Firefox ya, biar nanti kelihatan hasilnya. Next. Nah, ini saya masih belum punya, tak download dulu ya. Download. Nah, harusnya ini langsung download IDM-nya. Nah, ini membutuhkan waktu 17 menit. Oh, sedikit, nggak terlalu lama, tergantung kecepatan internet ya ini ya. Kita tunggu, kalau kelamaan bisa di skip aja. Jadi nanti tunggu aja di updatean, silahkan subscribe. Akan saya bahas semua paket dari 1 sampai 4. Jadi kita akan kupas tuntas
Pokoknya kan kita bahas semuanya sebisanya, sebisa saya ya. Kalau ada yang salah silahkan komen-komen, kita bisa sharing. Nah, terus selain kita sambil nunggu tadi ya, kita juga disuruh untuk membatasi akses, tapi nanti kita kondisikan ini jadi 5 MB atau ini jadi 3 MB, jadi biar tidak terlalu kecil gitu ya. Nah, ini kita tinggal sedikit lagi, atau mungkin kita nyeting speednya dulu aja. Tinggal kita buka mikrotiknya, IP, Q, simple Q, targetnya kliennya ya 200, ini untuk WLAN 253.32/28, jadi langsung tak tembak networknya. Maksimal dia pakai 3 MB, 3M tulisannya, 3M, apply, oke. Nah, nanti kita pakai, tapi ini kita masih ini aja jadi 40k, soalnya kita pakai GNS3 jadi ada batasan ya, ada batasan, kita hanya bisa maksimal pakai 1 MB gitu, jadi kita pakai di bawah 1 MB. Kita apply, oke. Terus yang mikrotik satunya juga kui 253.0 28 ya. Ini tak kasih 1M. Biasanya kan LAN kan lebih cepat daripada WLAN. Oke, kita ini ada di download, kita close saja. Lalu kita buka lagi GNS3 tadi, kita import, kita ke download. Nah, ini biarkan dia import dulu. Nah, ready install, tinggal next, yes, finish. Oke, nah ini udah muncul Firefox-nya, tinggal kita tambahkan aja. Ini pakaikan suite ya biar enak, atau ini dihapus, biar topologinya nggak terlalu beda jauh. Oke, nah seperti ini ke Ether 2, ini Ether 2. Nah, jadi kalau kita pakai Firefox itu nanti ada tampilan user interface-nya. Nah, seperti ini. Kita buka dulu yang ini ya, yang LAN. Yang ini juga kita bisa buka. Nah, yang 2 itu untuk yang WLAN, yang 1 itu untuk yang LAN. Oke. Kita cek di sini apakah bisa membuka speed. Coba pakai business speed. Nah, internet bisa ya, business speed. Nah, ini agak lemot karena tadi 40 MB. Nah, coba kita cek dulu ya, 40 KB, 40 KB malah guys. Nah, ini lemot banget, coba tak pakai fast aja biar lebih enggak terlalu banyak animasinya. Coba ini pakai fast juga. Nah, kalau yang ini cepet sih, 1 MB.
Nah ini masih connecting. Nah ini tadi 40k ya, lemot banget. Nah ini 600 saja udah stuck sampai di sini. Coba tak naikkan lah. Nah intinya ini udah lebih dari 100 lah. Ini soalnya batasan dari GNS3 nya. Kita harus beli lisensi agar bisa lebih dari itu. Kita tambahkan 300 lah ya, 300k, rata-rata 700an itu. Oke, apply. Oke. Nah ketika kecepatannya tak tambah, dia langsung bisa, itu tandanya settingan kita udah jalan. Nah ini nunggu selesai, kita stop aja. Yang penting udah tidak bisa lebih dari 1 MB. Nah kita coba cek, ini harusnya ini tidak lebih dari 300. Nah 300 dia stuck lalu turun, terus nanti biasanya 300 turun lagi gitu. Nah ini tandanya udah berhasil. Kalau yang ini bisa sampai 800. Oke. Nah ini udah cukup untuk pembuktiannya. Terus yang keamanan ya, yang LAN itu kita harus mengaktifkan proxy di port 3128. Oke, kita aktifkan. Cukup mudah ini untuk proxy. Tinggal kita aktifkan web proxy. Nah ini di enable aja, lalu portnya diganti 3128. Terus cacenya diganti jadi, misalkan nama saya ya, Abdulaziz @smkti.sch.id, seperti ini. Sudah, ini tinggal di apply aja, lalu akses. Misalkan dia tidak boleh mengakses destination host ya, soalnya saya nembaknya website, misalkan azizcoding.com. jadi nanti ketika dia mengakses azizcoding.com harusnya muncul tampilan tidak dapat mengakses seperti ini, azizcoding.com ini .com. Nah jadi nanti apapun HTML atau HTTP atau HTTPS tidak bisa, tapi biasanya lebih ke HTTP sih kalau web proxy ini. Nah selanjutnya kalau ini udah selesai di setting, ini di OK, lalu kita ke firewall. Kita harus menangkap aksesnya, lalu dilanjutkan ke ke portnya web proxy. Nah itu maksud saya. Nah jadi ini tinggal jadi harusnya itu tinggal di setting DST-NAT. Nah ini DST-NAT, protokolnya TCP, lalu destination portnya 80. Nah tadi kenapa saya bilang lebih ke HTTP, karena port yang ditangkap itu yang 80 itu defaultnya dari HTTP. Lalu actionnya redirect ke port 3128. jadi ketika ada yang menuju ke HTTP, dia akan redirect ke 3128, lalu dicek apakah di web proxy itu web ini tidak boleh kayak gitu. Nah lalu kita ataskan biar lebih valid gitu. Oke, kita coba cek di yang satu ya. Oke, kita coba buka Aziz Coding.
Nah, ini langsung muncul tulisan error forbidden. Hasilnya forbidden itu tidak boleh mengakses dengan caca administrator abdulaziz@smkti.sdh.id. Nah, misalkan saya hilangkan firewallnya, nah disable, harusnya dia bisa mengakses. Nah, harusnya muncul server ini. Nah, ini. Tapi ketika saya aktifkan, dia langsung tidak bisa mengakses website punya saya. Seperti itu. Itu namanya web proxy. Jadi, semua perintah dari soal ini sudah bisa terpenuhi. Seperti itu cara-caranya. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di soal berikutnya. Oke.